Di video kali ini gua buat bot multi agent untuk analisa saham sekaligus. Gimana sih cara buatnya? Yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Sorry gua potong dikit dulu teman-teman. Banyak dari kalian yang ternyata belum subscribe. Untuk bikin video ini gua beneran riset dan coba berkali-kali berjam-jam. Jadi gua mohon dukungannya biar konten kayak gini terus ada dan bisa lanjut terus. Simpel aja, cukup subscribe channel ini. Terima kasih. Ya, jadi kali ini kita punya beberapa saham teman-teman di watchlist kita. Ya di sini gua masukin Indika Energy. Ini cukup menarik karena akumulasi dari asing. Terus ada BMRI. Ini menarik karena dapat suntikan dana ya baru aja. Nah, dari beberapa bank himbara seperti BRI, Mandiri, BTN dan juga BNI. Menurut gua BMRI yang pergerakannya itu cukup menarik. Tapi kita kali ini tidak akan fokus terlalu dalam gitu ya ke sahamnya karena kalau kita bakal bahas saham, ya ini bakal jadi channel saham gitu ya dan bukannya channel teknologi. Jadi di sini gua akan mengajak teman-teman gimana sih caranya untuk mengotomatisasi dari hasil di watchlist ini. Gua pengen kirim laporan hariannya itu ke WhatsApp gua pribadi. Jadi di sini watchlistnya gua pakai dari Invesgo di sini teman-teman. Ya, kita bisa pilih yang menu pribadi ataupun personal. Kita pilih yang watchlist. Nah, di sini gua udah nambahin tentunya. Nah, kita bisa akses daftar watchlistnya itu sendiri lewat dari API-nya itu sendiri. Sebelumnya gua udah pernah pakai Invesgo-nya itu sendiri. Waktu itu untuk analisa saham sederhana aja ya di N8N. Dan linknya itu ada di atas di sini. Itu seharusnya udah cukup sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita akan extend di sini. Jadi biar dapat notifikasi secara langsung, kita bisa pakai dari API-nya ini ataupun MCP-nya itu langsung ke N8N kita sendiri. Nah, untuk akses API-nya teman-teman silahkan aja langsung buka di dokumentasinya. Jadi teman-teman bisa klik di sini. Di bagian API dokumentasi nanti akan keluar seperti ini teman-teman. Nah di sini kita udah dapat untuk API dari Invesgo-nya itu sendiri. Nah gimana sih caranya pakai untuk API ini di N8N-nya itu sendiri? Ini sebenarnya gampang aja teman-teman silahkan di sini pilih yang shell ya. Nah, ini authentication-nya teman-teman bisa isi di sini ataupun enggak, tapi di sini gua akan skip karena nanti akan ada pilihannya juga di N8N-nya itu sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini untuk API-nya juga cukup lengkap, jadi ada daftar lengkap perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita akan fokus ke watchlist. Jadi gua akan cari untuk watchlist aja di sini. Nah, ini ada yaitu daftar watchlistnya itu sendiri. Nah, untuk dapetin daftar watchlistnya di sini ya kita akan pakai daftar watchlist dari API-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tahu ya untuk endpoint-nya itu sendiri yaitu get dan juga watchlist. Nah, kalau teman-teman ingin praktis gitu ya, teman-teman bisa langsung aja untuk copy si URL-nya di sini. Jadi teman-teman silahkan hover nanti muncul seperti ini. Teman-teman bisa copy. Nah, di N8N teman-teman silahkan ya untuk buat trigger terlebih dahulu. Di sini gua udah siapin dua trigger yaitu manual dan juga schedule trigger. Untuk schedule triggernya di sini gua siapinnya di jam 6, oke, jam 18. Dan ini gua pakai days between-nya gua biasain aja ataupun default yaitu 1. Nah, kalau kita setting seperti itu teman-teman dia otomatis akan menjalankan setiap jam 6 sore. Nah, untuk dapetin daftar watchlist-nya teman-teman silahkan klik aja yang tombol plus ini. Lalu teman-teman silahkan cari yang namanya HTTP request. Ya, kita di sini pilih yang HTTP request teman-teman. Nah, di sini teman-teman silahkan import aja si URL-nya. Jadi teman-teman bisa langsung import seperti ini. Nah, ini dia udah otomatis seperti ini teman-teman. Nah, untuk authentication pastikan teman-teman udah mendapatkan API key gitu ya melalui halaman API-nya itu sendiri. Nah, teman-teman silahkan pilih aja. Teman-teman pilih yang generic credential type. Nah, di halaman sebelumnya di halaman API-nya itu kita bisa lihat ya kalau dia itu pakai mirror out. Jadi kita bisa pakai mirror out di sini. Kayak gini. Nah, di sini gua udah setting teman-teman untuk mirror out gua sendiri. Jadi kalau teman-teman edit gitu ya, itu teman-teman cukup untuk paste aja tokennya di mirror tokennya itu sendiri. Jadi setelah teman-teman paste, otomatis dia akan mendukung yang namanya mirror out. Jadi teman-teman nggak perlu masukin prefix yang namanya mirror itu sendiri. Setelah teman-teman masukin di sini teman-teman bisa langsung coba aja untuk execute. Tapi kali ini gua akan coba ganti ya, yaitu ke daftar watchlist. Gua ganti biar lebih mempermudah aja teman-teman, biar kita bisa tahu apa sih yang dilakuin itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ke bawah ataupun scroll ke bawah nanti teman-teman tahu ya seperti ini. Jadi ada headers-nya dikirim, ini teman-teman cukup matiin aja, gak usah. Ini gak perlu. Nah, kalau teman execute di sini teman-teman, teman-teman akan dapat seperti ini. Jadi teman-teman udah langsung dapat dua items di sini. Nah, itu ada informasinya yaitu kodenya, terus ada note-nya juga, ada price, ada last-nya itu berapa, ada grup ID-nya itu juga berapa. Ini kalau kita pengen lihat lebih lanjut, teman-teman bisa ke table di sini.
Nah, teman-teman udah dapat dua informasi ini. Jadi gua punya dua, yaitu BMRI dan juga INDI. Seperti biasa, teman-teman silahkan untuk menghubungkan dulu node-nya ya. Jadi kita hubungkan dulu seperti ini, biar dua-duanya itu bisa jalan melalui multi triggernya itu sendiri. Oke, di sini kita udah punya dua item teman-teman. Selanjutnya yang pengen gua lakuin adalah gua akan coba analisa per itemsnya itu sendiri. Nah, untuk bisa menjalankan flow setiap items itu sendiri, teman-teman pastinya butuh yang namanya loop node. Nah, di sini kita langsung tambahin aja untuk loop node-nya itu sendiri. Kita pilih yang plus di sini, lalu kita cari yang namanya loop. Nah, di sini ada yaitu loop over items. Untuk batch size-nya di sini gua akan pilih satu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung biarin aja untuk batch size-nya itu sendiri. Di bagian loop-nya, teman-teman bisa hapus ya yang bagian ini. Teman-teman hapus aja. Ini jadi gak masalah juga. Kali ini kita akan tambahin AI agent-nya itu sendiri. Jadi gua akan pakai AI untuk analisa sahamnya itu sendiri. Teman-teman silahkan langsung aja pilih yang plus di sini. Lalu teman-teman bisa pilih yang AI. Setelah pilih AI, teman-teman pilih yang AI agent. Teman-teman silahkan pilih untuk chat modelnya itu sendiri. Di sini gua akan pakai GPT OSS 20 billion. Jadi ini udah cukup oke lah ya, harganya juga murah. Pastikan teman-teman edit ya di AI agent-nya. Jadi teman-teman klik aja yang AI agent. Nah, di sini kita pilih yang define below. Di bagian prompt teman-teman silahkan isi aja tes terlebih dahulu karena kalau teman-teman nggak isi itu dia otomatis akan error. Setelah ini teman-teman silahkan execute aja previous node-nya di sini. Nah, teman-teman otomatis akan dapetin hasil seperti ini. Nah, dia juga udah dapetin ya untuk output dari AI-nya itu sendiri. Di sini kita akan ganti prompt-nya teman-teman. Jadi kita akan masukkan gitu ya kode seperti ini. Nah, ini kita tarik aja langsung dari kode yang di sini. Kayak begini ya. Jadi gua mau seperti ini, gua ngasih informasi yaitu kode sahamnya apa, terus kemudian gua akan kasih juga informasi price-nya. Nah, price di sini 4520 itu tergantung ya dari berapa sih harga yang teman-teman masukin di watchlist-nya itu sendiri. Gua anggap aja di sini itu adalah harga entry kita gitu ya. Kalau kita tertarik dengan sahamnya itu sendiri. Jadi kita pakai aja itu. Lalu kita tulis di sini teman-teman kalau itu adalah entry-nya itu sendiri. Jadi kita tulis entry di sini. Ya, kita udah punya dua informasi yaitu kode dan juga entry. Nah, sekarang kita akan buat untuk agentnya itu sendiri. Jadi, kalau ini adalah AI agent, kita akan punya agent khusus ya. Agent khususnya kayak gimana sih? Jadi di saham itu sendiri alirannya banyak teman-teman. Teman-teman bisa jadi investor dan kebanyakan investor ini itu pakainya fundamental. Teman-teman juga bisa trading di saham, teman-teman bisa pakai teknikal ataupun ilmu-ilmu lain seperti money maker dan lain-lain itu juga bisa. Nah, InvestGo itu sendiri menyediakan semua data yang seperti ini teman-teman. Jadi kita punya data laporan keuangan, data teknikal, dan bahkan data money maker itu sendiri. Jadi di sini teman-teman silahkan bisa langsung aja buat agentnya. Nah, di sini gua pengen fundamental misalnya ya dan juga teknikal. Nah, untuk buat agentnya teman-teman silahkan aja klik plus pada tombol tools di AI agent. Nah, menariknya di N8N yang terbaru, teman-teman itu bisa buat yang namanya agent di dalam agent itu sendiri. Jadi ini bahasanya multi agent lah ya. Nah, teman-teman silahkan aja scroll ke bawah, nanti akan muncul yang namanya AI agent tools. Teman-teman bisa pilih chat modelnya juga. Kalau teman-teman ingin bedain misalnya untuk analisa ini kita akan pakai model AI apa. Untuk analisa fundamental misalnya kita pakai model GPT-5 Nano ataupun yang teknikal kita pakai yang OSS itu tadi. Itu bebas jadi teman-teman silahkan berkreasi sesuai keinginan teman-teman. Nanti teman-teman bakal tahu gitu lah ya model mana sih yang cocok untuk analisa saham itu sendiri. Nah, di AI Agent Tools itu kurang lebih sama seperti AI Agent. Tapi di sini ada sedikit perbedaan teman-teman yaitu description-nya. Jadi kita perlu masukkan description-nya selain dari prompt-nya itu sendiri. Langsung aja di sini gue akan ganti untuk namanya juga. Jadi gue akan ganti ke fundamental agent. Nah, untuk description-nya di sini gue isi seperti ini teman-teman. Jadi AI agent yang spesialisasinya itu di fundamental analysis. Oke, untuk prompt-nya teman-teman silahkan masukkan aja di sini. Nah, untuk prompt-nya teman-teman bisa custom lagi. Misalnya pengen tambahin informasi yang lain. Kalau sebelumnya ada kode, ada price, teman-teman mau tambahkan note, itu juga bisa. Tapi untuk video kali ini, gue akan pakai aja yang define di sini. Jadi kalau kita isi seperti ini teman-teman, dia akan otomatis dapatin informasi dari prompt-nya itu sendiri, itu dari AI agent induknya. Nah, biar fundamental agents ini lebih pintar teman-teman, teman-teman bisa tambahin add option di sini, yaitu system message. Nah, di sini untuk system message teman-teman silahkan bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Ya, untuk system message kali ini gua pakai seperti ini teman-teman. Jadi gua deskripsiin gitu ya, kalau Anda adalah ahli analisa saham fundamental
dengan pengalaman sebagai investment manager selama puluhan tahun. Lalu di sini gua suruh AI-nya untuk menggunakan tool sebagai sumber data analisa nantinya. Nah, di sini gua nyuruh untuk AI-nya analisa ya apakah fundamental dari laporan keuangan dan case stat itu bagus ataupun enggak. Nah, setelah itu jelaskan dengan rinci ya dan hasilkan analisa yang kuat sesuai dengan entry. Jadi dia otomatis nanti akan ngehasilin gitu ya analisa yang sesuai dengan entry kita. Ya jadi gitu aja untuk sistem message-nya. Ini masih sederhana tapi teman-teman bisa kembangin lagi. Misalnya kalau teman-teman punya perhitungan sendiri ya di fundamental silahkan teman-teman masukkan di sistem message. Nah biar fundamental agent ini update teman-teman butuh yang namanya tools tambahan lagi. Jadi kita bikin tools lagi ya. Ini tools di dalam tools. Kita pilih yang namanya MCP Client Tools, teman-teman. Nah, di MCP Client untuk endpoint-nya, teman-teman silakan ambil dari halaman API di InvestGo-nya itu sendiri. Nah, teman-teman ambil yang MCP ini, teman-teman, di sama seperti video yang sebelumnya ya. Teman-teman silakan langsung paste aja yang di sini. Nah, server transport, teman-teman silakan pilih yang HTTP streamable. Nah, authentication, gua akan pilih yang header out di sini. Ini otomatis kalau teman-teman udah setting ya untuk mirror out-nya, ini otomatis akan muncul seperti ini. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti lagi ya untuk konfigurasinya ini sendiri. Nah untuk tools to include-nya, karena agent-nya itu fundamental, otomatis gue akan pilih untuk analisa yang fundamental aja, ataupun tools-nya yang fundamental aja. Di sini teman-teman silahkan ganti ke selected di sini. Nah di sini teman-teman silahkan ya untuk pilih sesuai untuk agent-nya. Nah gue akan pilih yang finansial di sini teman-teman. Dan biasanya itu di case stat teman-teman. Jadi untuk PER, BV dan lain-lain itu akan masuknya ke sini. Nah untuk laporan keuangan yang lebih lengkap seperti cash flow, balance sheet dan juga income statement itu adanya di finansial teman-teman. Ya jadi kita cuma butuh ini aja, teman-teman bisa back aja. Nah di sini teman-teman jangan lupa untuk hubungkan modelnya ini sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen pakai yang custom, teman-teman bisa tambahkan lagi. Tapi kali ini gua akan samain aja teman-teman seperti ini. Jadi di sini kita udah punya agent yang fundamental khusus untuk analisa sahamnya ini sendiri. Nah, di sini kita bisa move, kita bisa tambahin lagi teman-teman. Jadi kita tambahin tools lagi. Di sini gua kasih nama technical agent teman-teman dan descriptionnya di sini gua udah sesuaikan juga ya kalau ini untuk technical analysis. Nah untuk promnya ini sendiri teman-teman bisa langsung isi ya seperti ini. Jadi kita biarin aja seperti ini, langsung kita define. Sama seperti sebelumnya, teman-teman silakan tambahkan aja option untuk sistem message ya. Nah, di sini untuk sistem message-nya gua pakai yang kurang lebih sama seperti yang fundamental, cuman kita sesuaikan lagi dengan kita ganti ke technical. Dan beberapa hal juga ya, di sini gua ganti juga. Nah, di sini teman-teman butuh MCP client-nya lagi sebagai tools. Teman-teman bisa langsung duplicate aja ya di sini. Lalu teman-teman di sini silakan langsung aja untuk menghubungkan tools-nya ke tools yang teman-teman duplicate. Nah, di sini gua akan sesuaikan lagi teman-teman. Kita akan ganti ya. Kita di sini akan pilih yang chart karena ini seharusnya udah cukup oke chart. Jadi kita cukup pakai yang chart aja, ini seharusnya udah cukup oke. Ya, jadi MCP client yang diduplicate ini akan seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja back to canvas. Dan untuk chat modelnya, teman-teman silahkan hubungkan lagi ya ke model yang sebelumnya seperti ini. Maka otomatis untuk errornya itu sendiri dia akan hilang teman-teman seperti ini. Nah multi agent analisa sahamnya kurang lebih di sini seharusnya udah ready. Tapi kalau teman-teman coba ya, teman-teman coba untuk execute, maka otomatis nah, hasilnya itu seperti ini teman-teman. Ini kalau kita lihat, ini nggak sesuai ya dengan apa yang kita mau. Tapi kenapa sih kok hasilnya seperti itu ya? Ini mari langsung aja kita lihat. Ini kalau teman-teman lihat back to canvas, ini gak dijalankan ya untuk fundamental agent dan juga technical agentnya itu sendiri. Itu karena teman-teman gak menyuruh ya untuk agentnya itu menggunakan agentnya itu sendiri. Jadi teman-teman gak nyuruh agent untuk menggunakan fundamental agent ataupun technical agent. Biar bisa mengeksekusi keduanya, baik itu fundamental dan juga technical, teman-teman bisa balik lagi ke agentnya. Teman-teman add option. Nah di sini teman-teman pilih yang system message. Nah di sistem message-nya di sini gua udah masukin teman-teman, yaitu gua bilang ya kalau Anda adalah analisa saham dengan tools fundamental agent dan technical agent. Nah gua nyuruh ya untuk menjalankan keduanya, lalu gabungkan jadi satu dan hasilkan format yang menarik untuk dikirim ke WhatsApp. Ya di sini kita minta formatnya WhatsApp karena nanti akan dikirim ke WhatsApp itu sendiri. Dan di sini gua maunya kenapa sih kok pakai WhatsApp ya? Karena biar lebih mudah ya, karena itu aplikasi yang setiap hari itu pasti gua gunain. Setelah seperti ini, teman-teman silahkan deh bisa execute step-nya lagi sekali. Ini kita coba execute step-nya. Ini kita back to canvas ya. Nah dia otomatis jalanin yang technical agent-nya ini sendiri. Nah ini dia lagi jalanin teman-teman. Ya kita tunggu yang technical agent dulu sampai selesai.
Setelah teman-teman coba execute dan tunggu, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia udah otomatis menjalankan technical agent-nya. Nah, di technical agent-nya ini sendiri ada tulisan ya, satu items pada toolsnya, berarti kita cuma menjalankan sekali untuk technical agent-nya. Nah, di fundamental agent dia sedikit berbeda teman-teman, karena dia punya 3 items di sini, maka dia secara otomatis dijalankan sebanyak 3 kali teman-teman. Nah, ini dia udah hijau semua, berarti dia udah otomatis dapat informasinya di sini. Ini kalau kita lihat di AI agent-nya, nah untuk output-nya sendiri ini kalau kita lihat udah cukup bagus teman-teman. Nah ini kita bisa lebih kustomisasi ya, misalnya teman-teman mau apa sih yang ditampilin, misalnya fair value di fundamentalnya itu bisa, ataupun teknikalnya mau ada pola tertentu itu juga bisa, silahkan sesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing. Ya sekarang kita langsung back to canvas aja teman-teman. Jadi setelah kita back to canvas, teman-teman silahkan tambahkan untuk kirim ke WA-nya itu sendiri. Nah untuk kirim ke WA-nya itu sendiri, sekarang kita pakai cara unofficial teman-teman, yaitu menggunakan Waha. Nah untuk Waha-nya itu sendiri untuk konfigurasi, cara install dan settingnya di N8N itu udah pernah gua jelasin sebelumnya di video yang ini. Teman-teman silahkan ke video itu aja biar tahu gimana sih caranya setting N8N dan Waha-nya itu sendiri. Nah di sini kita langsung coba aja ya untuk tambahkan Waha-nya itu sendiri. Teman-teman silahkan cari Waha, lalu teman-teman cari send a text message di sini. Nah untuk sessionnya dan juga chat ID-nya teman-teman silahkan ya lihat di video itu. Jadi di situ cukup lengkap. Nah untuk teksnya di sini teman-teman silahkan hapus aja yang hider di sini ya. Teman-teman hapus lalu teman-teman geser outputnya seperti ini. Nah setelah teman-teman geser teman-teman bisa langsung execute. Ya di sini gua udah setting untuk Waha gua dan di sini gua ganti ya kirim ke WA jadi biar lebih gampang gua lihatnya nanti. Nah setelah ini teman-teman bisa langsung aja ya tarik untuk loopnya dari kirim ke WA itu ke loop over item lagi seperti ini. Tadi otomatis ya teman-teman akan menjalankan seperti ini. Dia jalankan dulu nih technical agent fundamental. Lalu dia kirim ke WA dan dia analisa untuk kode yang selanjutnya, which is kalau kita lihat di sini itu adalah INDI. Maka agent kita secara otomatis akan kirim analisa BMRI dan juga INDI secara langsung ke WA kita. Ya di sini gua ada di halaman chat dengan nomor Waha gua yang gua pakai khusus di N8N itu sendiri. Di sini gua akan coba execute teman-teman untuk kirim ke WA-nya itu sendiri. Ya di sini kita langsung execute aja teman-teman. Jadi kita langsung execute workflow-nya itu. Ya di sini untuk multi agent sahamnya dia lagi jalanin untuk technical agent-nya. Kita tunggu dulu sampai selesai, lalu setelah itu dia akan ke fundamentalnya itu sendiri. Ya di sini dia lagi jalanin untuk fundamentalnya teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Ini dia udah selesai, dia lagi ke AI agent. Ini seharusnya sekarang itu akan muncul ke WhatsApp-nya. Jadi kita lihat di sini apakah WhatsApp-nya keluar dan ya ini keluar teman-teman. Jadi hasilnya di sini udah muncul yaitu INDI untuk entry-nya. Terus kalau kita read more di sini teman-teman ini akan muncul ya seperti ini. Ini teman-teman bisa sesuaikan lagi misalnya minta dalam bahasa Indonesia atau formatnya ini diperbaiki. Yang beneran mirip ya untuk WhatsApp itu gimana, itu teman-teman juga bisa. Nah, di sini udah lengkap ya, teman-teman bisa kasih juga final touch-nya di sini. Teman-teman dapat ya untuk teknikal gimana, terus untuk fundamental gimana, untuk bottom line-nya itu seperti apa juga teman-teman udah dapetin. Jadi di sini teman-teman udah otomatis ya, setiap jam 6 sore teman-teman akan dapat laporan saham yang ada di watchlist itu langsung ke Waha teman-teman ataupun ke WhatsApp teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan lagi biar formatnya di dalam bahasa Indonesia misalnya ataupun formatnya seperti apa, analisanya seperti apa itu teman-teman juga bisa sesuaikan lagi. Yang pasti dari video ini kita udah belajar teman-teman gimana sih caranya buat multi agent terutama di saham itu sendiri. Next kita akan bahas hal menarik lainnya di N8N ataupun ada update terbaru di N8N. Silahkan teman-teman bisa komentar aja. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe juga di channel ini kalau channel ini juga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Silahkan teman-teman bisa mengembangkan proyek ini lebih jauh lagi. Teman-teman bisa pamer proyeknya dengan tag gua melalui sosial media. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like, subscribe untuk update informasi, tips, trik, dan proyek menarik lainnya berkaitan dengan AI. Gua Ferdi, bye.